Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar SD di Lebak diduga keracunan makanan yang dibagikan orang tidak dikenal. Mengutil barang di minimarket, 3 pelaku ditangkap anggota Polsek Keragilan. Perayaan Cap Gomeh di Kota Serang menampilkan naga liong dan keberagaman Nusantara. Pasca perayaan Imlek beberapa waktu lalu, warga keturunan Tionghoa di Kota Serang kembali merayakan Cap Gomeh. Perayaan ini bukanlah perayaan keagamaan, melainkan perayaan budaya leluhur Tionghoa yang diadakan setiap 15 hari setelah Imlek. Ciri khas dari perayaan Cap Gomeh di Indonesia diwarnai dengan makanan khas yaitu lontong, jika dipadukan dengan umat muslim saat lebaran seperti ketupat. Selain lontong, perayaan Cap Gomeh juga menampilkan atraksi-atraksi yang menarik seperti penampilan naga liong yang disimbolkan sebagai pembawa berkah dan nikmat hidup. Ratusan warga keturunan Tionghoa datang ke Vihara Meta di lingkungan Lopang, Kota Serang, berdatangan untuk menyaksikan naga liong yang kemudian diberikan angpau oleh pengunjung. Kita bersama-sama merayakan Malam Cap Gomeh 2576 tahun ular kayu. Kalau secara sio, tahun ini tahun ular kayu. Ciri khas dari Cap Gomeh adalah kita seperti kebanyakan di Indonesia kita makan lontong Cap Gomeh. Lontong yang lengket-lengket itu sebagai simbol perkat. Simbol perkat kita sebagai dengan keluarga, dengan sesama umat, dengan lingkungan sekitar. Kita juga Cap Gomeh ini sebagai rangkaian terakhir dari perayaan Imlek, dari mana di Cap Gomeh ini terakhir kita bersama-sama merayakan. Biasanya ada pertunjukan liong, barongsai, juga pertunjukan tari-tarian, dan kita biasanya juga memakai baju merah berkumpul bersama-sama. Perayaan Cap Gomeh pada awalnya dirayakan untuk memberikan sesembahan kepada Tuhan atas hasil panen dan rezeki yang melimpah usai perayaan Imlek. Panen hari ini seru, bagus. Untuk Vihara Meta Serang memang selalu mengadakan kegiatan Cap Gomeh setiap tahunnya setelah 2 minggu setelah hari raya Imlek ya. Iya. Kenapa tetap merayakan Cap Gomeh? Karena memang kita keturunan Chinese. Sudah tradisi. Ini bukan tete tapi cici. Perayaan Cap Gomeh ini tidak hanya dirayakan agama tertentu saja, melainkan agama manapun, karena Cap Gomeh memang perayaan warga keturunan dari leluhur mereka. Perayaan ini dilakukan 15 hari setelah hari Imlek. Ariel Maradus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Sidang vonis pemburuan badak di Taman Nasional Ujung Kulon digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang. Dalam sidang ini, jaksa menghadirkan 6 terpidana yang merupakan warga Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, ke-6 terpidana dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah terkait pemburuan badak dan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk berburu badak. Dalam sidang tersebut, majelis hakim memutuskan para terpidana bersalah. Salah satu terpidana yakni Sahru bertindak sebagai eksekutor dengan menembak badak divonis 12 tahun penjara. Sedangkan kelima terpidana lain yakni Atang Damanhuri, Isnes, Sayudin, Karif, dan Leli divonis 11 tahun penjara. Menyikapi vonis itu, ke-6 terpidana menyatakan pikir-pikir. Menurut juru bicara Pengadilan Negeri Pandeglang, alasan hakim menuntut lebih tinggi dari tuntutan yaitu karena badak cula 1 merupakan salah satu spesies hewan yang terancam punah, yang mana habitatnya hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Tuntutan sendiri kan ini ada ke-6 terdakwa ya, masing-masing terdakwa ada tuntutannya sendiri. Nah yang paling tinggi itu tuntutan atas nama Sahru. Pada saat tuntutan dia dituntut 11 tahun penjara dengan denda 100 juta. Nah majelis hakim di sini memutus dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara dengan denda 100 juta. Nah untuk kelima yang lain itu ada Atang Damanhuri, Isnen, Sayudin, Karib, dan Leli itu masing-masing dituntut 10 tahun penjara dengan denda sama 100 juta dan majelis hakim memutus dengan pidana penjara selama 11 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Sebelumnya, Polda Banten dan pihak Taman Nasional Ujung Kulon menangkap 2 kelompok pemburu badak. Sedangkan jumlah badak yang telah mati diburu diketahui mencapai 26 ekor. Ariel Maranus dan Bian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sejumlah anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis yang diadakan di Kota Tangerang Selatan. Rombongan wakil rakyat ini langsung menuju dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Mereka menyaksikan langsung proses pengolahan makanan bergizi gratis mulai dari bahan mentah hingga menjadi makanan siap saji untuk didistribusikan kepada anak-anak. Setelah itu, rombongan menuju Sekolah Dasar Negeri Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis. Di sekolah ini, anggota dewan melihat anak-anak menyantap makanan yang disajikan. Mereka juga sempat berinteraksi dengan siswa yang menerima makan bergizi gratis. Menurut Wakil Ketua BAM DPR RI, kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan program unggulan kepresidenan berjalan maksimal, tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menindaklanjuti program-program ini yang tentunya dari kajian nanti setelah kita berdialog dengan wali kota, dengan seluruh dinas instansi terkait, bagaimana sesungguhnya penanganan badan bergizi yang begitu baik hari ini, itu harus mendapatkan support dukungan supaya program ini berjalan, berlanjut, berkesinambungan, karena ini penting. Esensi filosofi Indonesia Emas tidak akan mungkin terbangun kalau kualitas sumber daya manusianya, anak-anaknya itu tidak tertangani dengan baik. Sejauh ini, BAM DPR RI mengaku telah mengunjungi 2 lokasi, yakni di Tangerang Selatan dan Purwakarta, sebagai sampel untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.